Learning in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, kelompok Psikobank akan mengabarkan mengenai optimalisasi strategi penjualan dan pengembangan Psikobank untuk meningkatkan keuntungan. Di sini dengan tim kami ada Muhammad Sultan Al-Hakim, ada Ahmad Rian Saiful Tonga, ada Ayu Fitrianingsih, lalu ada Kansanur Khalisah, ada Tahta Setya Nugroho, dan Muhammad Saiful Latif. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Tahta Setyo Nugroho. Dipersilahkan. Baik, ada latar belakang. Seiring perkembangan teknologi dan tren industri, permintaan terhadap layanan digital terus meningkat, termasuk di bidang psikologi, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia. Kebutuhan akan layanan tes psikotes yang mudah diakses, terjangkau, dan berkualitas telah mendorong inovasi dalam sektor ini. Platform psikotes online memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik untuk lembaga pendidikan, perusahaan, maupun individu yang ingin mengukur kemampuan psikologis mereka. Psikobank hadir sebagai platform yang dirancang untuk menyediakan tes psikotes secara digital dan mudah diakses oleh berbagai kalangan. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi Psikobank dalam memanfaatkan digital marketing untuk meningkatkan visibilitas dan menjangkau segmen pengguna baru, serta membangun kepercayaan calon pengguna terhadap layanan psikotes online. Yang kedua, bagaimana langkah yang efektif dalam memperluas pangsa pasar Psikobank, terutama dalam pemasaran digital, peningkatan hubungan pelanggan, pengalaman pengguna. Yang ketiga, bagaimana strategi Psikobank untuk bermitra dengan institusi pendidikan dan kesehatan dalam rangka memperluas jangkauan layanan. Yang keempat, bagaimana Psikobank dapat memastikan kualitas dan relevansi materi soal psikotes yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dari berbagai segmen. Yang kelima, bagaimana Psikobank dapat mengatasi keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah dengan akses internet terbatas, sekaligus memastikan pengalaman yang optimal bagi pengguna dari berbagai perangkat dan sistem operasi. Kemudian ada tujuan. Yang pertama, strategi optimal penjualan dan pengembangan dengan menyusun strategi guna meningkatkan pendapatan dan profitabilitas Psikobank. Kemudian, langkah efektif untuk memperluas pangsa pasar dengan mengidentifikasi pemasaran digital, hubungan pelanggan, dan pengalaman pengguna untuk memperluas pasar. Kemudian, rekomendasi menargetkan segmen baru dengan memberikan rekomendasi untuk segmen pasar baru seperti lembaga pendidikan dan perusahaan. Yang keempat, strategi pengembangan produk melalui peningkatan kualitas dan variasi soal. Yang kelima, rekomendasi menargetkan segmen baru dengan memberikan rekomendasi untuk segmen pasar baru seperti lembaga pendidikan dan perusahaan. Yang keenam, daya saing dan profitabilitas melalui peningkatan daya saing dan keuntungan berkelanjutan. Untuk manfaatnya sendiri, Psikobank sendiri memiliki manfaat yang signifikan dalam mendukung berbagai aspek bisnis, pendidikan, dan teknologi. Manfaat ini mencakup beberapa pihak yang terlibat dalam ekosistem Psikobank. Jadi ada 5, ada bagi bisnis, bagi pengguna, bagi pengembang teknologi, bagi peneliti dan akademisi, dan bagi industri edukasi. Oke, yang pertama yaitu bagi bisnis sendiri, optimasi penjualan dan pengembangan dengan meningkatkan daya saing Psikobank melalui strategi penjualan dan produk yang lebih efektif. Ekspansi dan efisiensi yaitu memungkinkan ekspansi ke pasar baru dan pengurangan biaya operasional. Bagi pengguna sendiri, pengalaman lebih baik dengan menyediakan soal yang variatif dan mudah diakses untuk meningkatkan kepercayaan diri. Personalisasi dan akses mudah dengan memberikan personalisasi soal dan umpan balik otomatis sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian bagi pengembang teknologi yaitu optimasi penjualan dan pengembangan dengan meningkatkan daya saing Psikobank melalui strategi penjualan dan produk yang lebih efektif. Bagi peneliti dan akademisi yaitu literatur dan data empiris dengan menyediakan data untuk kajian bisnis digital edukasi. Referensi penelitian dengan menjadi sumber bagi penelitian di bidang manajemen bisnis dan teknologi pendidikan.
Bagi industri edukasi sendiri, platform psikotes terjangkau dengan menyediakan tes psikotes berkualitas bagi lembaga pendidikan. Kemudian dengan dukungan pelatihan seleksi dengan memfasilitasi pelatihan yang sesuai bagi lembaga pendidikan dan perusahaan rekrutmen. Kemudian ada definisi Psikobank sendiri. Website Psikobank adalah platform digital yang menyediakan layanan soal-soal psikotes online yang dirancang untuk berbagai kalangan termasuk siswa SMA, mahasiswa, pencari kerja, dan pencari beasiswa. Psikobank bertujuan memberikan akses mudah ke soal-soal psikotes guna membantu pengguna dalam persiapan menghadapi tes psikologi yang diperlukan pada berbagai jenjang pendidikan atau kesempatan karir. Dengan konsep berbasis digital, Psikobank menyediakan bank soal psikotes yang terstruktur, beragam, dan terjangkau. Konsep optimalisasi. Yang pertama yaitu pengembangan produk berkualitas dengan memperbarui soal sesuai kebutuhan pengguna dan menambah fitur personalisasi soal untuk meningkatkan kenyamanan dan relevansi konten. Yang kedua yaitu pengalaman pengguna yang lebih cerdas melalui teknologi seperti machine learning untuk memberikan soal yang sesuai dan umpan balik otomatis bagi penggunanya sendiri. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran digital dengan memanfaatkan SEO media sosial dan kampanye email untuk menjangkau segmen baru dan meningkatkan brand awareness. Yang keempat yaitu hubungan pelanggan yang efektif dengan menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan mendukung, membangun kepercayaan serta meningkatkan retensi pengguna. Yang kelima yaitu pemantauan performa melalui data analitik untuk memahami tren pasar, menyesuaikan strategi, serta mengidentifikasi peluang baru. Oke, selanjutnya itu ada optimalisasi strategi dan pemasaran Psikobank. Untuk dari segmentasi pasar tersendiri itu ada dua opsi, yaitu penentuan target pasar yang spesifik, di mana di sini Psikobank menargetkan 4 segmen utama pasar, yaitu ada siswa SMA, mahasiswa, pencari kerja, dan pencari beasiswa yang dibutuhkan akses ke bank soal psikotes online dengan harga terjangkau. Yang kedua ada penyesuaian produk berdasarkan kebutuhan segmen, yaitu di mana Psikobank menyesuaikan layanan untuk setiap segmen pasar, termasuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat dalam pemasaran dan pengelolaan platform sebagai sarana pengembangan keterampilan kewirausahaan. Selanjutnya ada digital marketing. Di sini ada 3 opsi, yaitu pemasaran di media sosial, ada iklan berbayar dan SEO, serta ada email marketing. Untuk pemasaran di media sosial itu Psikobank memanfaatkan Instagram, LinkedIn, dan Facebook untuk memperluas jangkauan melalui konten artikel, tips psikologis, dan juga testimoni dari pengguna. Untuk iklan berbayar itu Psikobank mengoptimalkan visibilitas online melalui Google Ads dan SEO dengan kata kunci spesifik seperti tes psikologis online dan penilaian psikologi untuk rekrutmen. Yang terakhir ada email marketing, yaitu Psikobank menerapkan email marketing untuk menjalin hubungan dengan pengguna melalui update informasi dan penawaran khusus. Oke, selanjutnya ada penawaran uji coba gratis atau yang disebut dengan free trial. Unik, di sini ada 2 opsi, itu yang pertama meningkatkan kepercayaan calon pengguna. Psikobank menawarkan uji coba gratis agar calon pengguna dapat merasakan manfaat layanan psikotes online sebelum memutuskan berlangganan. Yang kedua ada promosi word of mouth. Pengguna yang puas dengan layanan uji coba gratis berpotensi merekomendasi Psikobank ke orang lain, menciptakan pemasaran dari mulut ke mulut. Next. Oke, lalu ada kemitraan strategis. Yang pertama, kolaborasi dengan institusi pendidikan dan kesehatan.
kerjasama dengan lembaga pendidikan dan kesehatan atau klinik dapat memperluas jangkauan psikobank dengan mengintegrasikan layanannya sebagai bagian dari program mereka. Oke, yang kedua ada kerjasama dengan konsultan SDM atau perusahaan besar. Psikobank dapat bermitra dengan konsultan SDM atau HR untuk menyediakan asesmen psikologis bagi korporat dengan penawaran harga khusus atau paket layanan untuk kebutuhan asesmen karyawan. Kemudian selanjutnya tantangan pengembangan psikobank. Oke. Oke, untuk yang pertama, kompleksitas kurikulum dan materi tes. Yaitu terdapat dua poin, yaitu penyesuaian materi dengan standar beragam, yaitu mengembangkan materi pembelajaran dan bahas soal psikotes yang sesuai dengan kurikulum atau standar seleksi yang berbeda-beda menjadi tantangan. Produk ini harus memastikan bahwa materi tes tetap relevan, mutakhir, dan sesuai dengan kebutuhan segmen pengguna, baik untuk ujian sekolah, seleksi, beasiswa, atau proses rekrutmen. Yang kedua, beragamnya tingkat kesulitan. Pengguna dari berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman memiliki kebutuhan yang berbeda dalam tingkat kesulitan soal. Produk perlu menyediakan pilihan soal yang mencakup berbagai tingkat kesulitan agar pengguna dapat belajar dan berlatih sesuai kemampuan masing-masing. Oke, baik selanjutnya. Pembaruan dan pengembangan modul secara berkelanjutan. Poin pertama, pembaruan materi pembelajaran dan psikotes. Materi belajar dan tes psikotes perlu diperbarui secara berkala agar tetap relevan dan dengan tren dan standar terbaru. Hal ini membutuhkan investasi waktu dan tenaga dari tim pengembang untuk memastikan bahwa setiap konten sesuai dengan kebutuhan pengguna terkini. Kemudian pengembangan fitur tambahan. Pengguna sering menginginkan fitur tambahan seperti simulasi yang lebih interaktif, analisis hasil yang mendalam, atau kemampuan untuk melacak perkembangan dari waktu ke waktu. Menyediakan fitur-fitur ini memerlukan perencanaan dan pengembangan berkelanjutan yang mungkin meningkatkan kompleksitas dan biaya pengelolaan platform. Oke. Selanjutnya, penyampaian dan pemahaman materi bagi pengguna. Pada poin pertama yaitu kesulitan pengguna dalam mengakses atau memahami materi. Pengguna yang memiliki berbagai latar belakang pendidikan mungkin mengalami kesulitan dalam memahami materi atau hasil psikotes. Tantangan ini membutuhkan pengembangan antar muka yang sederhana, menyediakan panduan yang mudah dipahami, dan memastikan platform memiliki fitur bantu seperti tips atau tutorial interaktif. Kemudian personalisasi layanan untuk beragam kebutuhan pengguna. Pengguna platform memiliki tujuan yang berbeda, seperti ujian sekolah atau persiapan kerja. Sehingga platform harus mampu memberikan rekomendasi atau modul yang sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap pengguna. Oke. Poin selanjutnya, ketersediaan infrastruktur teknologi di daerah terpencil. Yang pertama ada akses internet terbatas di daerah tertentu. Beberapa pengguna di daerah dengan akses internet yang terbatas mungkin kesulitan memanfaatkan layanan ini secara optimal. Produk harus mempertimbangkan versi ringan atau opsi offline dari berbagai modul agar tetap dapat diakses dengan keterbatasan jaringan. Kemudian kesesuaian dengan berbagai perangkat. Karena pengguna mungkin mengakses platform ini melalui perangkat yang berbeda, produk perlu dikembangkan agar kompatibel di berbagai sistem operasi dan perangkat seperti ponsel, tablet, dan komputer. Oke. Ya, sehingga kesimpulannya adalah Psikobank adalah platform digital soal aktivitas online untuk siswa SMA, mahasiswa pencari kerja dan pencari beasiswa. Platform ini menyediakan bank soal terstruktur untuk persiapan tes psikologi dalam pendidikan dan karir. Strategi pemasarannya meliputi segmentasi pasar, penyesuaian layanan, dan pemasaran digital. Tantangan utama mencakup pemutakhiran materi tes, fitur personalisasi, dan optimasi platform lintas perangkat untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan menjaga daya saing. Terima kasih, mungkin seperti itu pemaparan dari kelompok kami. Eh, Pertanyaan dan sarannya bisa di komen di YouTube kami dan jangan lupa like dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.